Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth Sofia Musa. Saya berasal dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado dengan NIM 200311080003. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila yang merupakan tugas dari Insinyur Roni Nangoy MS. Nah, berikut kita masuk kepada materinya. Kita masuk pada bab 1, pengantar pendidikan Pancasila. 1. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dengan secara aktif mengembangkan atau mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dengan aktifnya mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah, jadi mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan cognitive, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya. Nah, ini juga sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kuliah dan sebagai kaidah penuntut atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Yang kedua adalah urgensi pendidikan Pancasila. Yang dimaksud dengan urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruhi oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditunjukkan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangun dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur pemilik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi yang lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kita masuk pada bab 2 yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding father. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Dan yang terakhir yang ketiga adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup filsafat kenegaraan. Nah, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dibagi 4, yaitu yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu saat atau suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu betapapun ada upaya
untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa atau ideologi negara, tetapi terbukti dengan Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila merupakan pilihan terbaik dari bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dengan nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Kita masuk pada bab 3 dengan topik bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi roh dan spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar para pejabat publik dapat menyelenggarakan negara dengan tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan di berbagai bidang yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya, nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Kita masuk pada bab 4 dengan topik bagaimana Indonesia menjadi ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Kita masuk pada bab 5 dengan topik mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofi negara atau filosofi Grundzüge dan pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung. Meskipun kedua istilah ini atau kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Nah, ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu yang pertama Pancasila sebagai genetivus objektivus dan yang kedua adalah Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kata filsafat merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti philen yaitu cinta dan soplos yang berarti kebijaksanaan. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Bersifat koheren, berkaitan satu hal dengan yang lain. Yang kedua adalah bersifat menyeluruh, mencakup segala hal yang berkaitan dalam kehidupan. Yang ketiga adalah bersifat mendasar, suatu bentuk perenungan yang dalam sehingga disebut fundamental. Dan yang keempat adalah bersifat spekulatif, yaitu dengan buah pikir tokoh kewarganegaraan yang pada awalnya adalah sebuah ide.
Nah, mengapa manusia sebagai sistem filsafat? Dikarenakan satu, bisa menjawab tentang masalah dan problem. Yang kedua adalah suatu bagian dari keyakinan yang menjadi dasar dari perbuatan manusia. Dan yang ketiga adalah dapat mengembangkan semua potensi sehingga lebih kritis dan pandai. Alasan aliran filsafat terdapat dalam landasan ontologis, yang berarti sebuah pemikiran filosofi atas hakikat sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi. Yang kedua adalah landasan epistemologis, yaitu cabang filsafat yang mempunyai hubungan. Dan yang ketiga adalah landasan aksiologis, yaitu cabang filsafat yang berhubungan tentang pengetahuan nilai-nilai yang mengacu pada kualitas. Nah, berikut merupakan sumber historis yang ada yang terdapat dalam Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila yang kelima yang sudah terdapat dalam gambar. Nah, sebagai sumber sosiologis dibagi menjadi dua, yaitu dalam pandangan hidup atau tenggang rasa atau kepedulian. Yang kedua adalah masyarakat akademisi atau belajar memahami sistem filsafat melalui akademis. Dan yang ketiga adalah sumber politis, yaitu yang pertama wacana pada BPUPKI sampai sidang PPKI, dan yang kedua adalah pidato tanggal 1 Juni. Kita masuk pada bab 6 dengan topik bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika yang merupakan way of life dari bangsa Indonesia, yang merupakan struktur pemikiran yang disusun agar mempunyai tujuan memberikan panduan serta tuntunan dalam bertingkah laku dan bersikap kepada warga negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan juga untuk mengembangkan dimensi moralitas yang ada dalam individu kita masing-masing yang memiliki kemampuan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ciri-ciri etika yaitu yang pertama, berlangsung atau berlaku tanpa melihat orang lain. Yang kedua adalah etika bersifat absolut atau mutlak. Yang ketiga adalah etika memandang dari sudut pandang. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan perilaku kehidupan manusia. Etika, etiket, dan kode etik. Yang dimaksud dengan etika adalah perbuatan yang boleh dilakukan untuk mempertimbangkan niat baik dan niat buruknya. Sedangkan yang dimaksud dengan etiket yaitu formalitas yang dapat dilakukan melalui perbuatan yang benar. Dan kode etik adalah nilai dan aturan dalam norma secara tegas dengan benar. Jadi kita bisa lihat di gambar bagaimana aliran orientasi waktu, nilai, dan keterangan dalam etika keutamaan, etika teologis, dan etika deontologis yang sudah ada dalam gambar. Kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 7, yang menjadi topiknya yaitu mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, yaitu setiap aspek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Dan yang keempat adalah setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan teknologi. Nah, oleh karena itu, beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pengembangan daerah tertinggal
maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai negara, mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar ini dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, sumber ini dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya dapat kita temui pada penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Ini dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 September 1951. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.